Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami bisa berkumpul kembali, beribadah di tempat ini. Kami percaya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan memberi kami kesehatan, kesempatan untuk kami sekali lagi berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin belajar firman-Mu. Biarlah setiap hati, pikiran, jiwa yang sudah ada di tempat ini, Tuhan, Kau bekerja. Kau menjamah, Kau menyentuh kami, dan biarlah kebenaran yang kami dengar hari ini membebaskan jiwa, pikiran, hati kami. Kami sambut pribadi-Mu, kami sambut firman-Mu Tuhan pada siang hari ini di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur bisa kembali melayani di tempat ini. Tahun lalu saya sudah melayani di tempat ini dan tahun ini puji Tuhan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekali lagi. Tapi kalau ada yang belum pernah gitu ya, mungkin belum familiar dengan saya, izinkan saya berkenalan sekali lagi. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Ya, kadang-kadang orang suka keserimpet ya, perkenalkan saya Joshua Iwan Yahudi gitu ya. Padahal orang Jawa dibilang Yahudi ya. Supaya Anda nggak susah panggil saya namanya Iwan saja. Iwan artinya inilah pria menawan ya. Saya datang dengan istri saya, sudah 17 tahun menemani saya dalam pernikahan dan juga ada anak saya, anak mujizat Bapak Ibu ya. 14 tahun kami menunggu ya. Tuhan berikan dengan cara yang alami ya. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan saya akan kesaksian tentang anak ini. Tapi hari ini topik khotbah saya adalah tentang menjaga hati Bapak Ibu ya. Kenapa penting sekali untuk menjaga hati? Nah, mari kita buka ayat kuncinya. Anda pasti sudah sering dengar ayat ini gitu ya. Sudah berkali-kali baca ayat ini, tapi hari ini kita akan bongkar sedikit lebih dalam gitu ya. Boleh dimunculkan? Nah, Amsal 4 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama karena ayatnya tidak panjang dan Bapak Ibu Anda baca dengan memahami setiap kalimatnya, terutama bagian yang di blok warna biru itu penekanan dari saya ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kita penting sekali untuk menjaga hati Bapak Ibu ya. Nah, ada satu poin penting di bagian yang di blok warna biru, karena dari situ, dari hati, terpancar kehidupan. Artinya apa? Hidup kita ini sangat dipengaruhi sekali oleh kondisi keadaan hati kita. Makanya saya mengeluarkan satu statement, boleh dimunculkan poin yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah kondisi hati kita itu menentukan, mempengaruhi seluruh, bukan cuma satu atau dua, seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, keputusan, perilaku, perkataan, cara kita menjalani hidup itu sangat ditentukan kondisi hati kita itu seperti apa. Nah, orang Yahudi, ya kan ini yang nuliskan Salomo. Salomo kan orang Israel yang kemudian disebut juga orang Yahudi gitu ya. Nah, mereka cara pandang tentang hati itu beda dengan orang modern zaman sekarang. Hati di sini bukan liver. Dan hati di sini juga bukan cuman sekedar perasaan saja, tapi kalau orang Yahudi dalam kata bahasa Ibraninya itu hati itu adalah lev gitu ya. Lev itu menurut orang Yahudi itu ada 4 faktor. Nah, mari kita lihat. Boleh dimunculkan? Nah, yang pertama, menurut mereka hati itu sangat berpengaruh sampai kepada fisik, tubuh fisik kita. Nah, banyak penelitian hari-hari ini sudah menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam keadaan hati kita itu memang bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Makanya ada orang-orang yang sakit waktu ditelisik, ternyata salah satu yang menyebabkan penyakitnya bertambah makin parah dan menjadi keras, karena mungkin dia menyimpan kebencian, karena mungkin dia hatinya penuh dendam, karena mungkin dia hatinya itu menyimpan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang dia nggak bisa lepaskan. Nah, itu turut memperburuk keadaan kondisi fisik dia. Makanya saya katakan kondisi hatimu mempengaruhi sampai kemana-mana. Salah satunya adalah mempengaruhi sampai kepada kesehatan fisik. Nah, Bapak Ibu bisa googling nanti ya, cari di Google. Ada banyak penelitian tentang kalau orang dendam, orang sakit hati, orang itu menyimpan kemarahan bertahun-tahun. Itu tuh bisa sampai kemana aja sih sakitnya? Macam-macam, Bapak Ibu. Ya, manusia modern kenapa hari-hari ini asam lambung sering naik, kena GERD gitu ya.
Kayaknya 20-30 tahun yang lalu agak jarang lah kita dengar orang asam lambung naik gitu ya. Kalau sekarang asam lambungnya lebih sering naik gitu ya. Kenapa? Karena mungkin manusia modern hari-hari ini memang lebih banyak kejadian, hal, keadaan yang bikin hati kita ini jadi nggak enak, hati kita jadi nggak benar. Nah, jadi menurut orang Yahudi, hati itu salah satunya bisa sampai kepada fisik kita. Makanya dikatakan di Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, berarti memang kondisi hati kita itu mempengaruhi tubuh fisik kita, Bapak Ibu. Ya, yang kedua kita lihat, selain fisik, hati juga mempengaruhi mood, perasaan, feeling. Ya, makanya orang yang perasaannya itu nggak enak, uring-uringan terus gitu ya, nggak bener terus gitu ya. Kemungkinan juga kalau kita lihat di dalam hatinya ada banyak hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam hatinya juga. Ada peristiwa masa lalu, kejadian masa lalu, hal-hal di masa lalu yang dia nggak bereskan, itu menjadi tumpukan yang nggak baik dalam hatinya, itu mempengaruhi perasaan dia setiap hari. Jadi makanya Bapak Ibu kalau Anda pernah ketemu orang gitu ya, yang ini orang kok moodnya itu nggak oke terus gitu ya, energi emosinya tuh nggak oke terus. Nah kita perlu periksa, jangan-jangan memang dia menyimpan banyak hal dalam hatinya yang negatif dan yang nggak oke. Lalu yang ketiga, menurut orang Yahudi juga, hati mempengaruhi pikiran kita. Kalau hatimu dipenuhi dengan hal-hal negatif, yang jahat, yang kotor, yang tidak baik, maka engkau cenderung memikirkan hal-hal yang tidak baik juga. Makanya Yesus satu kali dia pernah menegur orang Farisi dengan kata-kata yang keras. Dia bilang begini, kalian ini, orang Farisi ya, kalian ini seperti kuburan yang indah. Batu nisannya bagus, ya makamnya itu indah. Tapi kalau digali ke dalam, isinya adalah tulang yang busuk. Nah, Yesus menegur orang Farisi, dia bilang begini, kalian ini dari luar kelihatannya rohani, ya, tapi sebenarnya hati kalian itu busuk. Makanya dipenuhi, orang Farisi itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Orang Farisi ini punya niat pemikiran untuk jahat kepada orang lain, menggunakan agama, menggunakan hal-hal yang rohani. Makanya Yesus tegur keras. Bapak Ibu, kalau engkau ketemu dengan orang yang pikirannya adalah pengen nyakitin orang, ya pikirannya itu hal-hal yang jahat, negatif, harus dicek kondisi hatinya bagaimana. Lalu yang keempat, hati juga mempengaruhi keinginan. Ya, pengen ini, pengen itu dipengaruhi oleh apa? Kondisi hati. Makanya kalau hatinya nggak benar, keinginannya nanti juga nggak benar. Ya, nggak ada orang yang hatinya benar terus keinginannya itu nyakitin orang lain, nggak ada. Kalau sampai timbul keinginan untuk menyakiti orang lain, berarti hatinya sendiri sudah sakit. Kalau hatinya sakit, dia bisa nyakitin orang lain. Kalau hati yang sehat mau nyakitin orang lain, nggak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang hatinya benar, murni, sehat, tapi kepikiran misalkan untuk selingkuh. Wah, pengen gitu ya selingkuh. Pasti terjadi sesuatu dulu di hatinya, baru hati yang tidak murni itu memunculkan keinginan yang tidak baik. Jadi makanya dikatakan dari hati mulah terpancar kehidupan. Artinya apa? Semua hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Nah ayat ini sangat penting sekali karena dikatakan kita mesti menjaga hati kita. Karena dari situ kehidupan kita itu ditentukan. Nah boleh kita baca lagi ayatnya Bapak Ibu. Kali ini dalam penekanan yang berbeda. Poin pertama kita sudah belajar, hati kita menentukan hidup kita. Poin kedua, mari kita belajar. Jagalah hatimu, yang saya blok warna biru. Jagalah hatimu. Kalau kata hatimu di sini berarti hatinya siapa Bapak Ibu? Saya sendiri. Jagalah hatimu, bukan menjaga hati orang lain. Di satu sisi juga engkau tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menjaga hatimu. Harus kamu sendiri yang jaga hatimu sendiri. Orang Kristen seringnya sukanya sabkon. Sabkon maksudnya apa Pak? Hatinya milik dia, tapi suruh orang lain yang menjaga hatinya dia. Makanya kenapa banyak orang Kristen sakit hati susah sembuh. Karena dia nunggu sembuhnya itu berdasarkan perilaku orang lain. Lah Pak, kan dia yang nyakitin hati saya.
Dia tuh kalau ngomong itu mulutnya itu nggak dikendalikan. Wah ya, mulutnya itu ngomong itu asal aja, makanya dia menyakiti saya. Saya tunggu dia minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, saya akan sakit hati terus. Lah, hati milik kita, tapi sembuh atau enggaknya hati kita, yang tentuin orang lain. Makanya orang Kristen banyak yang nggak sembuh-sembuh hatinya. Karena dia nunggu orang lain. Masalahnya orang yang ditunggu nggak merasa salah lagi. Nah, amsyong kan Anda kan? Ya. Dia udah 5 tahun loh. Dia masa udah lupa 5 tahun yang lalu. Ya iya dia udah lupa, orang udah 5 tahun yang lalu. Ya. Dia ngomong kayak gitu di depan keluarga besar. Nggak pernah minta maaf sampai sekarang. Kalau dia sampai mati nggak pernah minta maaf, apa yang terjadi dengan hatimu Bapak Ibu? Ya udah, ya hati ini akan terus sakit sampai nanti mati juga. Nah ini sering terjadi kenapa? Karena dia lupa ayat ini. Jagalah hatimu Bapak Ibu. Engkau bertanggung jawab. Makanya boleh dimunculkan pembelajaran kita yang kedua. Hati kita adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang lain. Bapak Ibu saya beritahu, Anda nggak bisa ngontrol orang lain loh. Kita tuh pengennya ngendalin orang lain gitu kan. Jangan gitu ya, kalau ngomong jangan gitu. Omonganmu itu menyakiti saya. Nah kalau orangnya ngomong gini, mulut saya suka-suka saya dong. Anda makin sakit hati. Kenapa? Karena Anda nyoba ngendaliin orang. Bapak Ibu, orang itu nggak ada yang mau diatur. Anda emang mau diatur-atur? Ya. Kenapa setiap negara punya hukum banyak sekali? Hukum di Indonesia itu banyak, saking banyaknya kita nggak mudeng, kita nggak ngerti, bener gak? Loh ada ya hukum itu ya. Kenapa hukum dalam satu negara itu banyak? Karena mencoba mengatur masyarakatnya. Tapi hukum udah sebanyak itu saja masih nggak bisa diatur, bener apa bener? Ya, ngantri aja susah kan? Wah susah diatur, padahal aturannya udah banyak banget. Kenapa? Memang manusia itu susah diatur. Gak ada orang yang mau diatur. Jangankan Anda ngatur satu RT, wah ya, nah, yang jadi kepala RT di sini pasti ngerasain kepalanya pening ya kan. Itu saya punya grup WhatsApp RT tempat saya tinggal ya, blok kami gitu ya. Ada satu ngomong gini, tolong dong ya dibikin gini, ini sampahnya gini. Nanti ada orang yang bilang, nggak usah inisiatif sendiri-sendiri aja, nggak bisa gini. Wah ribut sendiri di grup. Ya, itu baru ngatur RT. Boro-boro ngatur satu RT, ngatur pasangan aja susah, bener apa bener? Nah, ya. Kenapa banyak suami stres dengan istrinya? Karena dia bilang, istri saya ini nggak bisa diatur. Ya. Saya bilang suruh begini, dia lakukan sebaliknya. Waktu ngobrol sama istrinya, ya iyalah orang suami saya juga nggak mau saya atur. Ya. Coba yang suami istri, tatap mata pasanganmu sekarang. 1, 2, 3. Hehehe. Gak ada orang yang mau diatur Bapak Ibu. Makanya kalau Anda mengandalkan orang lain untuk menentukan kondisi hati Anda akan porak-poranda. Boleh dimunculkan statement saya di slide berikutnya. Kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu, saudara. Engkau gak bisa mencegah orang menyakiti hati kita. Kadang-kadang orang menyakiti hati kita itu terjadi aja bahkan tanpa kita sangka, betul gak? Ya, mungkin Anda lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada orang melototin Anda. Apa lu, gitu. Bisa terjadi gak kayak gitu? Bisa. Kadang-kadang Anda dikul ya, ketemu saudara seiman. Nih Bapak Ibu ya, kadang-kadang orang Kristen itu lebih sakit hati kepada sesama orang Kristen daripada yang non-Kristen, betul atau betul? Karena kalau non-Kristen tuh kita lebih cincai. Ya, orang Chinese bilang cincai itu maksudnya ya udah gak apa-apa gitu ya. Ini orang belum kenal Tuhan, wajar lah kalau dia ngomongnya kayak gitu, kelakuannya kayak gitu. Kita lebih toleran. Tapi begitu sama saudara seiman, apalagi pemimpin, apalagi yang tukang khotbah, apalagi yang mimpin pujian, apalagi yang mimpin doa, kita makin gak bisa toleransi. Ya, kenapa? Karena kita bilang gini, kamu ya orang Kristen, pemimpin, kok bisa sih ngomong kayak gitu? Wah, makanya sakit hatinya tuh kalau sama saudara seiman itu makin dalam. Makanya waktu nyanyi lagu lebih dalam lagi, aduh sakit banget. Gitu ya. Nah Bapak Ibu kenapa ini terjadi? Kamu gak bisa mencegah orang menyakiti hatimu. Karena kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kamu gak bisa ngatur orang. Semakin kamu coba ngendaliin semua orang, kamu akan semakin stres.
Tapi sekalipun kamu tidak bisa mencegah orang menyakiti hatimu, kamu bisa memutuskan untuk tidak sakit hati atau sembuh sekarang juga. Kadang-kadang tidak sengaja orang melukai hati kita. Tapi setelah itu keputusannya apakah kita mau tetap sakit atau kita memilih sembuh, itu kita yang putuskan. Misalkan Anda jalan-jalan di mall tadi, tiba-tiba ada yang lewat, bilang, "Mas, rambutnya kok jelek banget ya?" Gitu. Ini siapa ya, kenal aja enggak, ngapain lu ngomongin rambut gua, kan kesel kita ya. Kita bisa kemudian memutuskan untuk tarik nafas dalam, hembuskan, lalu kemudian, Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, kenal saya aja enggak. Mungkin dia lagi dikejar debt collector kali ya, utangnya lagi banyak. Makanya dia lihat saya iri dengan kegantengan saya ya. Dia stres, ya udahlah saya doakan aja. Tuhan berkati orang yang tidak saya kenal ini. Saya nggak tahu kenapa dia ngomong rambut saya jelek. Atau mungkin rambut saya memang jelek beneran, ya saya abis ini potong rambut. Tapi Tuhan berkati dia supaya hidupnya lebih baik. Kalau dia punya masalah, Tuhan tolong dia. Dalam nama Yesus, amin. Selesai, hatinya enak kan? Jadi lebih baik kan? Itu namanya Anda bertanggung jawab dengan hati Anda sendiri. Bapak Ibu, saya menikah dengan istri saya masuk tahun ke-17 tahun ini. Walaupun kami sudah menikah 17 tahun, kadang-kadang tidak terhindarkan juga ada saatnya saya melukai istri saya atau istri saya melukai saya. Loh, manusia itu kan nggak selalu dalam keadaan baik-baik saja, betul? Bapak Ibu, ya. Ada masanya kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Pernikahan itu kalau dijalani dalam semuanya lagi baik-baik aja, ya nggak ada masalah. Ya. Justru ujian dari pernikahan itu kapan? Pada waktu keadaan tidak baik. Entah keadaan secara keseluruhan, keuangan kalian, atau terjadi situasi tertentu, atau keadaan pasanganmu tidak baik. Nah pada waktu pasanganmu lagi nggak baik-baik saja, mungkin. Ya dia lagi mikir, ya dia lagi hitung-hitungan, cash flow bulan ini, stres, aduh kita minus nih bulan ini. Dia mungkin nggak mau cerita sama Anda, supaya Anda nggak lebih stres. Tapi dia menanggung beban stresnya sendiri. Lah berarti kan dia lagi nggak baik-baik saja kan? Mungkin dia waktu ngomong dengan Anda, bahasanya nggak seperti biasanya. Nah, jangankan orang lain, pasanganmu saja kemungkinan bisa menyakiti kamu. Tapi kamu bisa memutuskan akan meresponi seperti apa dan hatimu akan seperti apa. Kalau Anda nggak belajar praktek firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kenapa sih banyak pernikahan hancur berantakan? Saya dari tahun 2020 buka konseling pernikahan. Sejak saat itu 80% yang masuk kasus konseling dengan saya, itu ngeri-ngeri Bapak Ibu. Ya. Nah waktu saya telisik, salah satu akar kenapa sih banyak pernikahan itu berantakan. Karena mereka nggak bisa jaga hati. Waktu pasangannya ngomong atau melakukan sesuatu yang nggak berkenan, dia langsung bereaksi, dia tambahin bensinnya. Ih kamu kok gitu sih? Balas lagi, dar. Akhirnya meledak. Waktu ditanya, kamu kenapa gitu? Ya Pak, namanya orang digituin ya pasti marah ya Pak ya. Kalau namanya marah ya orang pasti kayak gitu Pak responnya. Tidak pasti sebenarnya. Kita punya kendali atas hati kita sendiri. Contoh simpel ya Bapak Ibu ya, contoh paling simpel. Kalau saya khotbah saya nggak jaga hati saya bisa marah-marah sambil berkhotbah. Kenapa? Sepanjang sejarah saya khotbah dari sejak mungkin 20 tahun, 24 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak ada henti-hentinya saya kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang tidak mau dengerin khotbah saya. Satu kali saya di satu gereja ya di Bandung, tapi bukan di sini, ya, tapi di Bandung ya. Satu kali saya lagi khotbah gini, pas di depan saya persis kayak gini Bapak Ibu, untung depan saya nggak ada orang nih, ya kosong nih ya. Pas di depan saya kayak gini, kursinya juga modelnya yang model kayak gini nih. Dia duduk gitu saudara, pas di depan saya lagi khotbah gitu kan. Saya khotbahnya udah teriak-teriak sengaja gitu supaya dia bangun, dia nggak bangun malah makin kenceng ngoroknya. Kalau saya nggak jaga hati saya bisa marah-marah tuh khotbah sambil marah-marah. Bapak Ibu Saudara, niat nggak sih dengerin firman? Saya bisa gitu nanti. Dan saya nggak bisa gini loh. Gara-gara ada satu orang tadi tuh ya, aku jadi nggak concern khotbah.
Ya, aku jadi nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini jemaat semuanya jadi nggak dapetin firman. Lah kalau kayak gitu, berarti saya nggak menjaga hati saya. Saya minta orang lain yang jaga hati saya. Bapak Ibu tolong selama saya khotbah, antusias ya, jaga hati saya ya. Supaya saya ini nggak terluka pulang dari gereja ini ya. Kalau Anda nggak antusias, saya pulang dari sini terluka, nanti saya dihubungin sekretaris, saya bilang, saya nggak mau lagi di Aruna. Sukawarna punya cabang yang lain nggak selain Aruna? Aruna saya nggak mau. Loh, ada nggak orang kayak gitu? Menurut Anda ada nggak orang yang model kayak gitu? Banyak. Kenapa? Karena hatinya digantungin sama orang lain. Kalau orang lain kurang ajar, hatinya jadi terluka. Kalau orang lain baik, hatinya jadi seneng. Loh, ini hatimu, menentukan hidupmu. Kenapa kok bergantungnya sama orang lain? Saudara paham maksud saya? Makanya mulai sekarang, apapun yang terjadi di sekitarmu, tidak banyak yang bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan apa? Hatimu sendiri. Dunia ini tidak pernah berhenti memberikan kita cobaan, kondisi sulit, masalah. Mau Anda jadi orang Kristen, yang namanya orang nyolot ya tetap ada. Hanya karena Anda jadi Kristen bukan berarti orang jadi baik sama Anda semua. Enggak. Sekalipun Anda cinta Tuhan, Anda dipenuhi hadirat Tuhan, orang yang mau jahat sama Anda ya tetap masih ada. Orang yang kalau ngomong nggak pakai rem, ya banyak. Jadi Anda yang mesti jaga hati Anda sendiri, supaya di tengah dunia yang sulit ini, Anda nggak gampang luka. Anda nggak gampang sakit hati. Karena kalau Anda gampang luka, sakit hati, asam lambung naik. Kalau asam lambung naik, bahaya. Nanti matinya lebih cepat. Sudah, mati itu nggak menakutkan. Yang menakutkan adalah mati di saat kondisi tidak siap. Wah, itu menakutkan. Ya, kalau matinya nggak menakutkan, karena mati itu ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau mati di saat kita lagi nggak deket sama Tuhan Yesus, nah itu yang mengerikan. Kan kita nggak pernah tahu kapan asam lambung naik. Makanya jaga hati dengan baik-baik. Bilang sama kiri kanannya, tepuk pundaknya gini ya, jaga hati ya. Supaya nggak GERD, bilang gitu. Berikutnya, next. Boleh dimunculkan slide berikutnya. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14 ini adalah cerita tentang Daud. Daud satu kali dikudeta sama anaknya namanya Absalom, lalu melarikan diri keluar dari istana, dikejar-kejar. Wah, dalam keadaan dia melarikan diri itu, ketemu satu orang namanya Simei. Simei itu keturunan Saul. Sudah tahu kan cerita sejarahnya, Saul kan hancur, kemudian digantikan oleh Daud. Simei ini keturunan Saul, dia marah-marah sama Daud, dia kutuki Daud sepanjang, Daud udah capek banget. Di seberangnya Simei mengutuki, melempari batu. Pengawalnya Daud bilang gini, Daud ini orang kurang ajar banget, kita matiin aja nih orang. Daud jawabannya gini, udah gak usah, biarin aja. Jangan-jangan Tuhan yang suruh ngomong begitu, udah biarin aja. Maksudnya apa Bapak Ibu cerita ini? Daud dalam keadaan yang lelah sekalipun, dia berusaha menjaga hatinya. Dia gak mau bilang gini loh, wah aku bunuh orang ini. Ya, begitu dibunuh terus habis itu, Daud kenapa kamu bunuh orang ini? Gimana aku tak terkendali habis dia memprovokasi aku, dia memancing aku. Nah, berarti hatinya ini ditentukan sama orang. Ini bahaya loh saudara. Anda gampar orang atau enggak, jangan karena ditentukan orang lain, Anda harus putuskan sendiri. Kalau Anda mau gampar karena Anda putuskan sendiri, Anda tanggung resikonya, Anda udah tahu. Tapi jangan sampai bilang begini loh, pernah tuh satu kali ya, saya konseling pernikahannya, suaminya KDRT sama istrinya, saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya gimana Pak, saya udah gak terkendali Pak, gara-gara dia itu ngejawab terus. Lah berarti dia masih hidup lah kalau dia ngejawab. Nah kalau dia gak jawab berarti kamu ngomong sama mayat. Iya tapi saya gak suka Pak dijawabin terus. Saya emosi, lama-lama saya gampar dia aja supaya dia gak jawab lagi. Lah Anda ngomong sama dia minta ada interaksi atau enggak? Kalau enggak ngomong dari awal lah. Saya ngomong kamu jangan jawab ya. Saya ngomong sendiri, ini monolog bukan dialog, ini monolog. Ya, kayak sastrawan baca puisi monolog, kamu diem aja, dengerin aja. Nah ngomong dari awal, lah kan nggak gitu. Dari awal kan diskusi, kamu kenapa sih gini. Ya dia jawab lah. Ya saya tahu ini joke, tapi maksudnya gini loh Bapak Ibu ya. Kalau kamu nggak jaga hati, kamu lakukan hal yang buruk, terus kamu salahkan gara-gara perilaku orang. Iya, mungkin dia menyumbang kesalahan, memicu kamu. Tapi kamu juga punya kesalahan, kamu gagal menjaga hatimu sendiri, itu maksud saya.
Daud diprovokasi, dia dalam keadaan lelah, dan dia cuma tinggal ngomong sama pengawalnya, dan pengawalnya udah menawarkan diri. Kalau dia hari itu ngomong, bunuh dia. Enggak salah sebenarnya tanda kutip, dia dipancing-pancing. Tapi Daud berhasil hari itu, dia bilang, udah biarin aja. Mungkin Daud melihat, nih orang lebih kasihan dari saya. Kalau saya sempat jadi raja, sekarang dikudeta, tapi Tuhan akan kembalikan saya jadi raja lagi. Tapi ini adalah keturunan dari keluarga yang sudah ditolak Tuhan. Hancur, dibuang satu keturunan. Mungkin Daud berpikir, ini orang kasihan. Tuh Bapak Ibu, kalau Anda masih punya kekuatan kewarasan untuk menjaga hati, pikiran Anda masih jernih. Anda masih tahu nggak tadi? Hati, keperasaan, pikiran, keinginan, fisik. Kenapa banyak orang itu nggak terkendali? Karena dia nggak jaga hati. Berikutnya, terakhir. Cepet ya, saudara ya, khotbahnya ya. Makanya saya undang terus saja ya. Saya khotbahnya cepet soalnya. Enggak, sama 30 menit semua sama. Ketiga, jagalah, tadi yang pertama adalah jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Pelajaran pertama, hati kita menentukan hidup kita. Pelajaran kedua, jagalah hatimu. Kamu sendiri yang mesti jaga dirimu, jangan subkon ke orang lain. Pelajaran ketiga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Boleh dimunculkan, artinya apa? Ini pelajaran ketiga. Kita harus awas dan dengan sengaja terus memeriksa kondisi hati kita. Bapak Ibu, memeriksa kondisi check up hati itu harus sengaja dan terus menerus. Ayatnya, Daud bagus banget. Tiap malam ini yang dilakukan oleh Daud. Boleh kita baca ayatnya? Mazmur 139, 23-24. Selidikilah aku ya Allah. Ini doa Daud tiap malam loh. Dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu coba lihat. Daud setiap malam menguji, memeriksa hatinya. Aku ini masih benar gak hatiku? Kondisi hatiku ini masih oke enggak? Kalau aku mulai serong, Tuhan tolong balikin aku ke jalan kekekalan yang benar. Bapak Ibu, setiap malam saya berusaha melakukan ini juga. Tuhan, hari ini aku ada salah enggak sih? Aku ada ngawur enggak? Hatiku udah mulai tercemar enggak? Loh, Bapak Ibu, jangankan setahun, setiap saat hati kita ini dicobai oleh berbagai macam. Dan hati manusia itu rapuh. Apa dikit aja kita terluka, apa dikit aja kita galau, apa dikit aja kita khawatir. Anda mesti periksa terus hati Anda, Bapak Ibu. Saya tiap kali selesai pelayanan kayak gini ya Bapak Ibu ya, saya turun dari mimbar, saya kembali ke tempat duduk. Saya langsung ngecek hati saya bilang gini, jangan sombong ya Iwan, ini semua kasih karunia. Kenapa Bapak Ibu? Kalau enggak, saya bisa belagu. Wah gila. Khotbah tanpa contekan, ya kan, loncer lagi, ya kan. Wah, yang tidur aja semakin dalam dan semakin dalam, ya kan. Hebat banget, ya kan. Wah, saya bisa loh Bapak Ibu. Apalagi turun dari mimbar, ada yang datang nyamperin, Pak terima kasih ya khotbahnya bagus sekali. Saya disentuh oleh Roh Kudus. Oh, saya makin, saya yang khotbah, ya kan. Makanya undang terus saya. Bisa gitu loh saudara. Bahaya, banyak gak hamba Tuhan yang kayak gitu? Banyak, awalnya tulus murni, tapi semakin banyak melayani, serongnya pelan-pelan gak berasa. Oh itu gak berasa loh saudara ya, sekali gitu, lumayan juga ya. Wis, jemaat diberkati, gila ya, kerajaan Allah kalau gak ada saya mah, angka coblosan kurang naik kalau saya bukan calegnya mah. Saya bisa gitu loh saudara, dan banyak orang bisa gitu. Makin sering melayani, orang datang, makasih ya Pak, tolong doakan saya ya Pak. Wah, diurapi Tuhan gitu. Serong pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak berasa setelah 5 tahun, serong banget. Tapi nggak berasa karena pelan-pelan, pelan-pelan. Saya harus cek hati terus. Begitu, sombong, nggak boleh gitu. Balik lagi. Baru dikit, balik lagi. Baru dikit, balik lagi. Itu cara kita menjaga hati. Sudah pikir saya menikah 17 tahun, kalau saya nggak jaga hati, saya mungkin bisa saja sudah sangat memikirkan untuk cerai. Bisa nggak? Bisa. Loh Bapak Ibu,
17 tahun kami juga diwarnai dengan konflik, ada perbedaan, ada pergumulan, ada kesulitan. Anda tuh jangan pernah mikir gini ya, pokoknya kalau pengkhotbah tuh pernikahannya diurapi Tuhan. Jadi mereka itu kalau berantem penuh dengan bahasa roh. Kuraba-raba kamu, kuraba-raba juga kamu, gitu. Anda pikir enggak, semua sama, manusia itu semua sama, mau pendeta, mau siapa, namanya menikah, ada perbedaan, pasti tergesek. Respon terhadap gesekan itu yang menentukan, mau Kristen mau enggak, bagaimana meresponinya. Orang yang Kristen harusnya responnya lebih benar, tapi sayang sekali, seringkali tidak. Bapak Ibu, kalau saya enggak jaga hati, saya bisa loh, malam-malam ya, pas lagi konflik ya, Tuhan, mengapa engkau kirimkan nenek sihir ini menikah dengan saya, Tuhan? Bisa nggak saya gitu? Bisa kalau saya nggak jaga hati. Oh Tuhan, lewatkanlah cawan ini daripadaku. Jangan lama-lama lagi. Udah 17 tahun udah cukup. Ya, aku mau kebahagiaan yang sejati, Tuhan. Ya, cabut duri dalam daging ini dari hidupku. Wah, pakai bahasanya ayat-ayat Alkitab. Bisa nggak? Bisa. Mesti jaga hati. Cara saya jaga hati apa? Tuhan, apa maumu? Mengapa engkau izinkan ini terjadi? Tuhan mau ajarin apa buat saya? Tuhan mau ajarin apa buat istri saya, itu bukan urusan saya. Saudara, ini penting. Tuhan mau ajarin apa buat istri saya, itu bukan urusan saya. Biar itu urusan Tuhan dengan saya. Dengan istri saya. Thank you, penolongku. Tapi kita seringkali itu kepo gini. Tuhan, kamu mau ngajarin apa? Tolong ajarin ya istri saya ya. Dia itu enggak benar, dia itu gini. Padahal yang Tuhan mau ajar itu kamu. Loh, Tuhan mau ngajar istrimu juga enggak? Suamimu juga enggak? Iya, tapi udah itu urusannya dia, biarin aja. Makanya menikahlah dengan orang yang cinta Tuhan. Karena kalau kamu menikah dengan orang yang enggak cinta Tuhan, Tuhan mau ngomong sama dia, enggak didengerin, repot. Udah ini jadi seminar pernikahan nanti, udah stop sampai di sini. Ya, tapi ujungnya gini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hati kita, tapi kita harus terus-menerus memeriksa dan mengizinkan Tuhan untuk ngebenerin hati kita. Hari ini Anda pulang dari kebaktian ini, asyirnya nyebelin, misalkan. Ya, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Asyir kok gitu banget ya. Langsung periksa hati. Aku kok terluka ya, aku kok kesel ya. Oh Tuhan tolong aku supaya gak kesel. Ya. Nanti Roh Kudus beri kekuatan, Anda samperin lagi asyirnya. Selamat hari Minggu ya Pak ya, Tuhan berkati Anda jadi asyir buat dia. Loh, itu karena hati Anda sudah jadi benar. Makanya di Alkitab dikatakan, orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Waktu hatimu benar, kamu bisa lihat Tuhan itu dalam semua peristiwa. Dalam kesulitan hidup, dalam badai, dalam kesenangan, dalam apapun, kamu akan bisa lihat Tuhan di situ karena hatimu murni. Tapi kalau hatimu gak benar, sakit, kotor, mau Tuhan di depan mata, kamu tetap gak bisa lihat. Karena Alkitab mengatakan hanya orang yang murni hatinya yang akan melihat Allah. Ayat terakhir. Apa ayat favorit orang Kristen? Ayat terakhir. Pokoknya kalau khotbah ayat terakhir, gitu. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau sampai ada orang itu rusak hidupnya karena dia sakit hati. Sampai orang itu berantakan hidupnya karena dia iri hati. Dia tergolong orang bodoh dan bebal. Tapi saya lihat wajah Anda nggak ada yang bodoh. Semuanya di sini pinter-pinter. Ya, pasti bukan golongan yang ini. Amin atau amin? Amin. Kok aminnya kayak gitu sih? Kan pemilu udah selesai. Ngapain sih? Bercanda. Nah, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Anda jangan mau dibunuh oleh sakit hati. Waktu hati Anda terluka, Anda langsung periksa, Anda berdoa, Tuhan pulihkan hatiku. Maka Anda akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan untuk kami menjaga hati kami. Kalau ada di antara kami pada siang hari ini yang mungkin pernah terjadi peristiwa di masa lalu. Pernah ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Dan itu menyakiti hati kami. Tuhan kami pagi ini berdoa, siang ini kami bawa hati kami. Pulihkan Tuhan. Roh Kudus bekerja.
kami sehat hati kami, supaya kehidupan terpancar keluar, supaya kami bisa melihat Allah dalam berbagai peristiwa dalam kesempatan hidup kami. Tuhan tolong kami pada siang hari ini, biarlah kami terus diingatkan akan firman ini, terutama saat kondisi ketika kami berhadapan dengan keadaan-keadaan sulit. Firman ini muncul dan kami memutuskan untuk kami menjaga hati kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa, terutama kalau Anda mau belajar tentang menjaga hati, bagaimana manage perasaan. Ada satu buku judulnya Cerdas Emosi. Nah, Anda bisa nanti tanya ke counter yang ada di bawah. Tuhan Yesus memberkati.